Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan, NPM 2478378 dari kelas TRPL 1C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan dan merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berekspresi harus terpenuhi oleh pemerintah. Sementara, warga memiliki kewajiban untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi dalam pembangunan sosial, termasuk membayar pajak. Yang kedua, kasus nyata. Kasus pencemaran nama baik di media sosial dan pendidikan di Papua. Kasus yang pertama, pencemaran nama baik di media sosial menunjukkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi yang seringkali disalahgunakan, sehingga melanggar hak individu lain. Ini menunjukkan bahwa meskipun warga negara memiliki hak untuk berekspresi, kewajiban untuk tidak merugikan orang lain perlu dipatuhi. Kasus yang kedua, akses pendidikan yang sulit di daerah terpencil seperti Papua mencerminkan hak pendidikan yang belum sepenuhnya terpenuhi, terutama di wilayah-wilayah tertinggal. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas belum terlaksanakan dengan baik. Yang ketiga, hak dan kewajiban yang terlibat dalam kasus. Yang pertama, hak kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk tidak difitnah. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban untuk menghormati hak orang lain, mematuhi hukum, termasuk tidak menyebarkan informasi palsu atau ujaran kebencian, dan mendukung pembangunan sosial melalui pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, peran pemerintah dan warga negara. Yang pertama, peran pemerintah. Pemerintah berperan dalam menyediakan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, serta menciptakan regulasi yang adil untuk melindungi kebebasan berekspresi tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pemerintah juga harus memastikan penegakan hukum yang adil dan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah. Yang kedua, peran warga negara. Warga negara harus menjalankan kewajiban mereka, seperti mematuhi hukum, menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Mereka juga harus menggunakan hak mereka dengan tanggung jawab, terutama dalam kebebasan berekspresi di ruang publik. Yang kelima, dampak jika tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dilaksanakan. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Hak yang tidak terpenuhi seperti akses pendidikan akan memperburuk ketimbangan sosial. Yang kedua, ketidakadilan sosial dan konflik. Pelanggaran terhadap hak, terutama hak berekspresi atau perlindungan hukum, dapat memicu ketidakpuasan dan konflik sosial. Yang ketiga, penurunan kualitas hidup dan pembangunan yang telah terhambat. Jika warga negara tidak menjalankan kewajiban mereka seperti membayar pajak, hal ini akan berdampak pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang memadai seperti pendidikan dan kesehatan. Yang keenam, solusi untuk memperbaiki situasi. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan dan meningkatkan literasi warga tentang hak dan kewajiban. Program literasi digital harus dipromosikan untuk memastikan warga negara menggunakan media sosial dengan bijaksana. Yang kedua, penguatan hukum dan penegakan aturan. Penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat penting, terutama dalam kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Pemerintah juga harus memastikan kebebasan berekspresi diatur secara proporsional. Selanjutnya, partisipasi warga dalam penggunaan. Warga negara harus lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik melalui forum-forum diskusi. Transparansi dalam penggunaan dana pajak juga dan meningkatkan kepatuhan warga terhadap kewajiban mereka. Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah dan warga negara harus saling mendukung dalam memastikan hak-hak terpenuhi dan kewajiban dilaksanakan melalui dialog yang terbuka dan beragam sudut berpartisipatif. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.